Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang perencanaan program pendidikan non formal yang bertipe pengembangan atau development. Di sini, sebelum itu, perkenalkan saya Azan Afetra dengan NIM 230051112 dan rekan saya Fadila Delisa Ananda NIM 230051115 dan Sylvia Meputri dengan NIM 230051100 serta Tindilah Mayuni NIM 230051101. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Dila. Kepada Dila dipersilakan. Baiklah di Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian program developmental, yang dimana program developmental adalah program-program pengembangan atau pemberdayaan program yang ditunjukkan kepada masyarakat atau komunitas untuk memberdayakan potensi mereka dalam mengatasi masalah kehidupan bersama yang sedang mereka hadapi. Berikut kegiatannya adalah sebagai berikut seperti gotong royong, penghijauan, bakti sosial, pengumpulan dana, kemanusiaan. Yang kedua yaitu pengorganisasian masyarakat, misalnya pembentukan koperasi, kepanitiaan, dan organisasi sosial masyarakat. Tipe program developmental ini mengidentifikasikan masalah-masalah pokok seseorang, masyarakat, atau segmen masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan program PNF bertipe developmental. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, sasaran, dan perencanaan. Identifikasi kebutuhan merupakan langkah awal yang krusial. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi masyarakat dan kebutuhan spesifik dari kelompok sasaran. Metode yang dapat digunakan termasuk survei, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus untuk mengumpulkan data yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat serta sumber daya yang tersedia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Fadila. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Kepada Sylvia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan yaitu penetapan tujuan dan kelompok sasaran. Yang dimana setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan harus memenuhi kriteria SMART atau spesifik, measurable, achievable, relevant, time bound. Untuk memastikan bahwa mereka dapat dicapai dan teratur, penetapan kelompok sasaran juga penting. Kelompok ini harus relevan dengan tujuan program dan mampu memberi dampak positif. Nah, langkah-langkah penempatan tujuan yaitu ada yang pertama yaitu ada spesifik. Tujuan harus jelas mengenai apa yang ingin dicapai. Yang kedua ada terukur, ada indikator untuk mengukur kemajuan.
Yang ketiga itu dapat dicapai. Tujuan harus realistis sesuai dengan sumber daya yang ada. Yang keempat ada relevan, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima yaitu terikat waktu, menentukan tenggat waktu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu kerjasama. Nah, kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal, sangat penting dalam perencanaan program PNF. Kolaborasi ini dapat meningkatkan sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Mencapai tujuan program melibatkan pemangku kepentingan dari awal dapat membantu membangun dukungan dan komitmen terhadap program. Sekian pemateri dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Sylvia Putri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya materi yang keempat yaitu terkait dari perencanaan program PNF bertipe developmental yaitu pemetaan kondisi masyarakat, di mana pemetaan kondisi masyarakat dilakukan untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan budaya tempat program akan dilaksanakan. Ini mencakup analisis demografis, infrastruktur, serta potensi dan tantangan yang ada. Data ini akan menjadi dasar dalam merancang intervensi yang sesuai dan efektif. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi perencanaan program. Monitoring dan evaluasi adalah bagian integral dari perencanaan program pendidikan non formal. Ini mencakup pengumpulan data secara berkala untuk menilai kemajuan menuju tujuan yang ditetapkan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi akhir akan memberikan wawasan tentang keberhasilan program dan area yang perlu diperbaiki di masa depan. Sekian materi dari saya, kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Cindy. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perencanaan holistis, yang dimana perencanaan pendidikan non formal harus holistik dan menyenangkan. Artinya, setiap program harus dirancang sedemikian rupa sehingga karakter anak dapat terbina dengan baik. Hal ini melibatkan integrasi antara kebutuhan belajar, individu, dan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya ialah strategi pengembangan inovatif, yang dimana strategi pengembangan inovatif dalam pendidikan non formal melibatkan partisipasi, persuasif, dan pemetaan sosial. Fokus inovasi program pada dimensi pelayanan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas program. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan program PNF bertipe pengembangan atau developmental memiliki fokus utama pada peningkatan kapasitas dan potensi peserta didik melalui pendekatan holistik dan berkelanjutan. Program ini menekankan pentingnya fleksibilitas di mana perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal untuk menciptakan relevansi, keterlibatan berbagai stakeholder seperti pendidik, orang tua, dan masyarakat. Juga menjadi kunci dalam merancang program yang efektif. Selain itu, evaluasi dan umpan balik yang dilakukan secara terus-menerus sangat penting untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dalam proses ini, inovasi dan kreativitas dalam metode pengajaran dan pembelajaran juga didorong agar program dapat menjawab tantangan yang ada. Dengan demikian, diharapkan dengan program PNF dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan peserta didik dan komunitas secara keseluruhan. Oke, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator, kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkata.